acara ini adalah Talk Ahoy About Talk. Yang paling enak itu adalah membicarakan pembicaraan orang. Alias kita ngomongin nggak bisa yang bisa kita omongin. Soalnya kita ngomongin arus balik mudik. Halo, bersama saya lagi Edwin dan Ahoy di sini. Di acara ini adalah Talk Ahoy About Talk. Jadi kita bicara soal pembicaraan. Emang yang paling enak itu adalah membicarakan pembicaraan orang. Jadi seolah-olah kita menjadi orang yang pintar, padahal sudah orang lain yang bicarakan. Oke guys, gue sekarang ini talking about yang nggak bisa di-talkingin, alias kita ngomongin nggak bisa yang bisa kita omongin. Soalnya kita ngomongin arus balik mudik. Nah, gimana kita mau ngomong soal arus balik mudik dari kampung? Kan sudah ada larangan untuk orang tidak melaksanakan mudik. Berarti kalau tidak ada mudik, tidak ada arus mudik dong. Tidak ada keramaian orang pulang. Tapi nggak tahu juga, nanti tiba-tiba di berita ternyata orang dari luar Jakarta banyak ke Jakarta, padahal Jakarta sedang PSBB. Who knows, nggak tahu. Kita di unik sekali, tapi semua bisa terjadi. Nah, kali ini gue pengen ngajak kalian coba open mind, ngobrol sedikit mengenai arus balik. Arus balik kebanyakan pasti semua yang ke ibu kota Jakarta ini, yang ekonominya luar biasa, yang menghasilkan putaran uang yang luar biasa, ya Tanah Abang. Sebelum PSBB ada corona, putaran uangnya luar biasa sekali, tapi sekarang mati, ya ada putaran sama sekali, mall-mall segala macam. Tapi orang masih mau balik ke Jakarta untuk cari kerjaan. Cari kerjaan apa? Gak tahu juga cari kerjaan apa, ya kan? Emang Jakarta itu adalah ladangnya pekerjaan dulu. Sekarang nggak tahu. Ini nih buktinya, gue nih sama teman-teman gue yang udah lama di Jakarta mau kerja apa? Gue nggak tahu habis Lebaran ini kerja apa. Apa yang gue lakuin untuk bertahan, untuk hidup. Tapi guys, yang jelas gini, memang benar sih kita ini tidak boleh give up, never give up. Kita yang bertahan di sini di ibu kota ini juga never give up. Tapi juga orang lain, ini kan Indonesia luas sekali dan ini ibu kotanya. Wajar dong kalau misalnya yang lain tuh pengen ke tempat ibunya. Jadi ke daerah itu mereka mau nyamperin ibunya di kota untuk cari pekerjaan. Yang jelas sebelum kita menuju ke ibu kota, ke Jakarta ini, pikirkan dulu, kira-kira kalau lu kesini ada kerjaan nggak? Atau malah lo buat pusing Anies Baswedan, puyeng karena udah jangan datang, malah datang rame-rame, atau pusing dari daerah yang lain untuk menampung. Tapi gue rasa Jakarta fine-fine aja, terima mereka semua, karena semakin banyak orang datang, semakin banyak putaran uang, sehingga uang itu mengalir. Gue nggak tahu deh, ujung-ujungnya emang cari duit sih. Nah, jadi intinya tadi gue bilang, pikirkan dulu kerjaan lu apa, kemampuan lu apa, bisa kerja nggak di sini, mau diterima nggak sama orang sini. Sedangkan orang yang di sini aja, yang di ibu kota, mereka mikir. Lihat sekarang, lu lihat deh contohnya di medsos, tiba-tiba semua orang menjadi entrepreneur. Semua orang yang dulu tak kerjanya apa jadi pedagang kue semua, jadi pedagang makanan semua, jual kopi semua, jual baju tidur, jual masker, jual hand sanitizer. Apa? Ya karena mereka berusaha, ya minimal adalah kerjaan gue. Karena bener-bener gue nggak tahu ke depan ini kerjaannya bagaimana. Tapi intinya guys, intinya ini dari omongan gue semua ini, jangan takut. Karena kita punya Allah yang pasti sudah menggariskan rezeki kita, kerjaan kita. Jadi buat yang ada di Jakarta,
yang pinggiran Jakarta atau yang jauh di Jakarta, jangan khawatir untuk mencari kerjaan, karena kerjaan tidak harus datang ke Jakarta. Coba bikin di tempatmu, di rumah. Karena dibilang tuh sama Pak Jokowi, work from home, kerja di rumah. Nah, dengan gadget yang ada, lu pakai nih gadget yang ada, bisa menghasilkan uang. Ya dengan jualan tadi, nggak apa-apa jadi entrepreneur. Tiba-tiba lu jual pisang goreng atau jual tempe segala dari rumah, dikirim. Atau lu bikin jasa, halo, di WhatsApp grup, gue sekarang jadi tukang. Kalau ada rusak di rumah lu, panggil gue. Hah? Dia bisa nukar, kenapa enggak? Nah, mulai sekarang coba kreatif, gali sumber daya dalam diri lu itu yang bisa lu manfaatkan, kemudian cari network untuk ini, manfaatkan media sosial, sehingga disitulah lu bisa bekerja, bisa berpenghasilan. Pikirkan apa yang kira-kira akan dijual melalui grup WhatsApp awalnya. Kalau grup WhatsApp kan temen-temen, masa nggak mau sih ngebantuin lu? Ya udah kalau gitu, gue Edwin, kita talk, in talk, before talk, and talk. Selamat bekerja.